Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Imra Peliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita sudah kedatangan kamu dua perempuan tangguh dari organisasi mahasiswa. Penasaran, nanti kita minta mereka langsung perkenalan. Sahabat Bawaslu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Ketemu Sama. Selamat menyaksikan. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dua perempuan tangguh, yaitu mungkin kita minta perkenalan pertama dari sebelah kanan saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman yang telah mengundang kami, yakni dari HMI Cabang Lubuk Sikaping. Perkenalkan, nama saya Lauti Softriani selaku Ketua HMI Cabang Lubuk Sikaping. Mungkin sekian, saya kembalikan pada host. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu. Tadi yang sebelah kanan saya adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lubuk Sikaping. Nah, sekarang Ketua Umumnya adalah seorang perempuan. Mungkin selanjutnya ini juga dari HMI juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Samsi selaku Ketua Umum Kohati Cabang Lubuk Sikaping. Mungkin sekian saja. Baik, ada Ilel ya sama Iya. Samsi, itu HMI Cabang Lubuk Sikaping dan Kohati. Nah, mungkin selanjutnya bisa mungkin bercerita apa sih itu HMI itu apa, tuh Kohati itu apa gitu. Mungkin didahulukan dari ketum HMI aja. Oke, HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam, dan HMI ini merupakan organisasi tertua yang ada di Indonesia. HMI itu didirikan oleh Lafran Pane di tahun 1947, tepatnya di 2 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, HMI ini merupakan organisasi yang independen, tidak terikat dengan partai-partai ataupun kepentingan kekuasaan lainnya gitu. Nah, bagaimana sih untuk masuk ke HMI, kan gitu tuh. Dan bagaimana sih peran HMI ini untuk mahasiswanya gitu kan. Jadi HMI ini itu diasah untuk berpikir kritis. Nah, HMI juga diasah juga untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa dipercayai, dan sebagai label Islam di akhir kata HMI-nya itu dilambangkan sebagai orang yang amanah. Mungkin sekian perkenalan HMI dari saya selaku Ketua Umum Cabang Lubuk Sikaping. Saya kembalikan kepada host. Baik, sahabat Bawaslu, tadi kita sudah dengar apa sih HMI itu. Ternyata HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam yang tertua ya Iya. di Indonesia. Mungkin penasaran kita lagi. Ini kan yang satu lagi kan juga HMI juga ini, tapi namanya Kohati. Nah, apa sih sebenarnya Kohati itu? Dinda sih. Oke, di sini kan kita bahas tentang apa sih itu Kohati. Nah, Kohati itu merupakan bagian terpenting dari HMI ini sendiri, yang mana Kohati ini didirikan pada tanggal 17 September pada tahun 1966 oleh Maisarah Hilal dan tokoh-tokoh lainnya. Mungkin sekian. Berarti Kohati adalah perempuannya HMI itu ya. Ya, HMI-nya Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, untuk khusus perempuannya ini ada pula lah satu lagi organisasinya, itu namanya Kohati. Bidangnya gitu. Bidangnya. Dalam HMI itu ada bidang-bidang, dan salah satunya itu untuk keperempuanan atau untuk perempuan yang dinamakan dengan Korps Himpunan Wati. Disingkat dengan HMI Wati. HMI Wati, Kohati ya. Ya, Kohati. Nah, sekarang mungkin kita bicara terkait dengan kebetulan ini kita berada di podcastnya Bawaslu, tentu tidak asing, tentu kita harus mesti berbicara dengan pemilu ataupun demokrasi gitu kan. Karena kita diobsesi obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Nah,
Mungkin selanjutnya bagaimana sih pendapat ini dari Dinda Ilel sama Dinda Samsi ini? Ini terkhusus dengan hubungannya dengan demokrasi. Apa sih kontribusi atau peran organisasi mahasiswa atau mungkin Kohati tadi peran perempuannya di dalam demokrasi? Oke. Mungkin setelah dulu. Oke, di sini peran demokrasinya Bang ya. Demokrasinya, peran demokrasi bagi Peran mahasiswa ini berperan demokrasi seperti apa sih peran mahasiswa untuk demokrasi? seperti apa peran mahasiswa untuk Bentuk demokrasi. kontribusi mahasiswa lah dalam demokrasi atau bentuk kontribusi perempuan lah dalam demokrasi, kontribusi seperti apa yang bisa diberikan? Oke. Jadi gini, demokrasi itu kan kebebasan ya. Jadi kalau kemahasiswaan atau mahasiswa itu identik dengan 3 dharma perguruan tinggi. Yang terakhir itu ada pengabdian. Pengabdian di sini bukan hanya secara umum untuk mengabdi sebagai ini nih udah tamat mau mengabdi itu kita menjabat, bukan gitu. Tapi salah satu pengabdian itu menyuarakan aspirasi-aspirasi ataupun menyuarakan kebutuhan masyarakat kepada yang pimpinan kita sekarang ataupun pemerintahan kita sekarang gitu. Nah, menurut saya bagaimana kontribusi mahasiswa itu untuk demokrasi? Yang pertama, kita harus melihat nih apakah kebijakan pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apakah kebijakan pemerintah itu mencekik masyarakat? Gitu. Kalau misalnya tidak ada feedback untuk masyarakatnya, kebijakan ini sendiri itu harus dikritisi gitu. Nah, mahasiswa wajib untuk berpikir kritis dan itulah kenapa kita dikuliahkan, disekolahkan tinggi-tinggi. Begitu juga dengan masuknya ke HMI gitu. Di HMI ini juga mengajarkan untuk kita berpikir kritis gitu loh. Mungkin ke Samsinya ini mungkin lebih ke perempuannya ini karena Kohati tadi perempuan. Peran perempuan dalam demokrasi seperti apa menurut Samsi? Oke, peran perempuan itu sangat penting dalam demokrasi yang dimana seorang perempuan itu setidaknya bisa mengambil alih lebih berani untuk menjadi salah satu penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan juga bisa memberikan peluang kepada dirinya untuk berkembang. Oke. Jadi tadi peran mahasiswa yaitu peran perempuan juga dalam pemilu sangat kita setuju ya, itu sangat penting ya. Yaitu tadi bagaimana kita harus mengkritik mahasiswa ya. Tadi Mas Ilel bilang mahasiswa harus kritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat gitu kan. Nah, itulah salah satu tugas mahasiswa. Tadi mahasiswa memiliki kontribusi yang baik dalam atau kontribusi yang harus nyata di dalam demokrasi ini. Nah, tapi saat ini kita lihat kondisi saat ini, apakah menurut Dinda-Dinda ini suara mahasiswa itu atau terutama suara perempuan itu masih diperhitungkan oleh negara, oleh pemerintah atau bahkan masyarakat sendiri? Masih diperhitungkan nggak suara mahasiswa? Masih didengar nggak? Kalau menurut saya sih, kalau suara perempuan itu masih didengarkan walaupun tidak sepenuhnya. Kalau menurut saya umumnya di Kabupaten Pasaman ya, itu masih tapi cenderung tidak gitu. Masih tapi cenderung tidak. Iya, dia masih tapi cenderung tidak. Kenapa? Contoh kayak yang kemarin kami ada juga yang kritik juga masalah kebijakan pemerintah DPR itu apa namanya, tunjangan yang naik. Oh iya, yang kasus yang viral kemarin. Iya, itu juga kami kritisi dan di salah satu di sana juga kami cantumkan bahwasannya apapun kegiatan pemerintah itu
harus share di medsos. Kenapa? Karena salah satu rekam jejaknya kita tinggalkan di sana gitu. Kenapa begitu? Masyarakat ataupun mahasiswa tidak tahu bagaimana kinerja mereka gitu. Jadi harus terbuka ya. Pemerintah harus lebih Adanya, terbuka. iya, kepada transparansi antara kita gitu. Apalagi mahasiswa sekarang itu ini Gen Z ya. Itu lebih kadang lebih kebanyakan memakan isu-isu. Dia itu menelan langsung gitu tanpa memilah gitu loh. Jadi mereka yang di pemerintahan ini kenapa untuk meminimalisir kejadian yang seperti itu, ya udah share gitu. Tapi sampai sekarang aku lihat belum ada tuh perkembangan di medsosnya DPR, belum ada gitu. Terkecuali di akun pribadinya ya, di akun pribadinya DPR ada gitu. Itu pribadinya, bukan medsos DPR-nya gitu, lembaganya. Iya, betul. Tuntutan itu belum Jadi mahasiswa lebih berharap ini pemerintah lebih terbuka lah dengan program-programnya. Nah, bagaimana menurut Dinda Samsi? Menurut saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudari Lelti tadi, yang mana kita tidak termakan dengan berita-berita yang hoax. Bawaslu kan sudah MOU nih dengan HMI, dengan Kohati juga. Iya. Nah, MOU Bawaslu dengan Kohati kan terkait dengan pengawasan partisipatif nih. Nah, menurut Dinda-Dinda ini, partisipatif mahasiswa itu seperti apa sih yang harus dalam demokrasi ini yang disampaikan kepada masyarakat? Apa sih peran aktif mahasiswa itu dengan partisipasi pada pemilu ini? Oke, terkait perannya mahasiswa ya, Iya. untuk penyelenggara bisa juga kan ini Bawaslu ataupun KPU kan buka juga untuk penyelenggara di lapangannya gitu. Mahasiswa di sana juga harus ikut nyimplung. Karena apa? Di sana juga kita bisa mengawasi gitu. Mengawasi terjadinya mengawasi pelaksanaan pemilunya atau pilkadanya. Kalau misalnya ada terjadi kecurangan di sana, kita bisa langsung cegah gitu. Setidaknya kita itu adalah ikut andil di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri atau pilkada itu sendiri di lapangannya. Nah, yang kedua, mahasiswa juga harus ikut berpartisipasi dalam menyuarakan ini bagi pemula ya. Biasanya kan pemula ini kan cenderung kayak masih abu-abu gitu. Pemahamannya mengenai pemilihan ini bagaimana itu masih abu-abu. Dan salah satunya itu peran mahasiswa juga. Sebetulnya kita semua itu berperan. Pendidikan politik. Semuanya itu berperan di sana. Tapi kebanyakan kita tidak sadar akan peran itu yang ada dalam diri kita. Tapi saat sekarang ini, apakah menurut Dinda Iliana ini sama si Samsi ini, apakah mahasiswa sekarang berperan aktif dalam pengawasan demokrasi pemilu ini di lapangan? Dia mahasiswa nih, apakah dia di zaman sekarang ini apakah nampak berperan aktif atau bagaimana? Kalau menurut saya nih ya Bang, pemilu ataupun pilkada yang telah berlalu, peran mahasiswa ini kurang Bang. Kurang ya? Menurut saya Bang ya. Karena apa? Contoh aja Bang ya, di ini ketika saya PPL di Malaysia, itu ada pilkada ulang tuh Bang. Iya. Itu ada teman saya yang juga mahasiswa. Soalnya dia melihat bahwasanya orang-orang ASN ikut andil dalam melaksanakan kampanye. Itu kan nggak boleh. Sebetulnya tidak boleh kan. Tapi mahasiswa itu hanya diam. Di situ kan kesalahan mahasiswa juga. Dia itu tidak menyadari bahwasanya dia juga ikut terlibat dan wajib untuk menegur itu semua gitu. Seharusnya itu. Nah, kedepannya nih bagaimana nih menurut Samsi lagi, bagaimana kedepannya strategi nih biar mahasiswa ini bisa ikut andil lah dalam pengawasan pemilu kedepannya? Nah, untuk kedepannya itu untuk mahasiswa terutama perempuan lebih
banyak lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti penyelenggara agar bisa mengawasi ketika ketika pemilihan sedang berlangsung, bisa mengawasi agar bisa lebih pemilihan tersebut berjalan lebih jujur, adil dan transparan. Ini kan tadi dikatakan masih kurang lah partisipasi mahasiswa pun, apalagi mungkin masyarakat masih kurang betul, partisipasinya di apa. Nah, untuk partisipasi ini apakah padahal ini Bawaslu penyelenggara pemilu ini udah sering nih memberikan sosialisasi kepada mahasiswa pun juga kepada masyarakat pun juga ada. Nah, ada nggak menurut Dinda ini apa harapan ke depannya? Mungkin seperti apa yang sehingga dilakukan ini mahasiswa atau masyarakat ini aktif lagi ini untuk pengawasan demokrasi pemilu ini. Ini harapan Maya. Terkait harapan kami itu kemungkinan dari partai politiknya itu sendiri. Karena apa? Edukasi mengenai pendidikan politik itu harus di-share juga gitu. Harus kita bagi-bagikan juga kepada masyarakatnya, apalagi kepada mahasiswanya, karena mereka sangat berperan di sana. Agar mereka lebih paham lagi tentang apa sih itu politik, apa sih, biar mereka lebih peka lagi terhadap pemilihan ini. Berarti mahasiswa masih perlu ya edukasi pendidikan politik lah dari penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu partai politik itu sendiri. Sehingga mahasiswa juga mampu nanti menyampaikan informasi ini kepada masyarakat di daerahnya gitu kan. Iya. Sehingga pesan ini sampailah kepada masyarakat paling bawah. Betul. Terima kasih atas kehadirannya di Obsesilu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Semoga diskusi kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita dan juga sahabat Bawaslu. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Bawaslu Ketemu Saman, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih Dinda Ilel, terima kasih Dinda Samsi atas kehadirannya. Mungkin terakhir dari kita slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Boleh kita sama-sama gini tangannya, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Boleh kita ulang sekali lagi? Boleh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.